Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qalu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah online yang berbahagia, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam penjagaan yang terbaik dan pelindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah corona yang sampai detik ini belum berakhir, dan kita tidak akan tahu akan sampai kapan, dan kita juga tidak bisa mendikte apa yang akan Allah gariskan. Tapi pada hakikatnya sebenarnya ini adalah perkara yang sangat kecil bagi Allah, perkara yang sangat mudah bagi Allah. Semudah Allah membolak-balikan hati manusia, hati hamba-hambanya. Dan sebagai orang yang beriman, tentunya kita tidak perlu terlalu was-was, tidak perlu terlalu takut, karena kehidupan harus berjalan. Insya Allah kita masih punya senjata yang paling ampuh, kita masih punya tempat bersandar yang paling kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah online semua yang dirahmati Allah, sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita belum menemukan teknik mendidik anak dengan baik. Kenapa? Karena di sekolah kita tidak menjumpai pelajaran menjadi orang tua yang baik. Di SMA maupun di perkuliahan belum tentu kita menjumpainya, sehingga terkadang kita menjumpai kesusahan saat kita mengelola emosi, saat mendapati anak-anak kita dengan perilakunya yang kadang tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan, padahal tanpa disadari kita pun ikut andil di dalam membentuk karakter baik buruknya akhlak anak-anak kita. Kepada siapakah kita belajar mendidik anak kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak-anak kecil. Sahabat beliau juga mengakui Rasulullah sering mencium anak kecil, sering memeluk anak kecil, karena pada hakikatnya ketika kita mencium anak kita, kita akan tahu apakah dia sudah mandi atau belum. Kemudian ketika kita memeluk anak kita, kita juga akan tahu apakah dia sakit, apakah dia baik-baik saja, ataukah dia dalam keadaan sehat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah mempraktekkan juga bagaimana cara menasehati anak-anak beliau, putra-putra beliau dalam waktu yang tepat. Rasulullah dulu pernah melakukan safar bersama putranya Zaid bin Haritsah. Dalam perjalanan itu Rasulullah memberikan nasihat-nasihatnya, dan begitu cepat direspon oleh Zaid bin Haritsah untuk mempraktekkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepadanya. Jadi perjalanan adalah waktu yang sangat efisien bila kita ingin memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga pernah memberikan nasihat kepada orang atau pemuda dalam keadaan sakit. Jadi dalam keadaan sakit adalah waktu yang sangat tepat untuk kita menasihati anak-anak kita. Rasulullah pernah menasihati seorang pemuda Yahudi untuk mau bersyahadat bersama Rasulullah. Dan pada saat itu juga pemuda itu berkenan bersyahadat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah menasehati anak saat anak sedang makan. Ini adalah 3 waktu yang sangat tepat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah online yang berbahagia, kalau para ulama salafus soleh dahulu ketika menjumpai anak-anak mereka
nakal, anak mereka bandel, anak mereka suka melanggar aturan-aturan, maka mereka akan segera introspeksi diri. Bukan menyalahkan sekolahnya, bukan menyalahkan gurunya, bukan menyalahkan lingkungannya, juga tidak menyalahkan orang-orang yang di rumah, dan juga tidak menyalahkan teman bergaulnya, tapi mereka akan segera berintrospeksi. Apakah ada harta haram yang masuk ke dalam anak-anak mereka, dan kemudian mereka akan memperbaiki diri. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jamaah online yang berbahagia, oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi, marilah bersama-sama kita senantiasa untuk berani belajar dan belajar, memperlayak diri menjadi orang tua yang pantas untuk dirindui. Karena sejatinya anak-anak itu akan belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak itu adalah plagiator yang sangat ulung, ibu bapak. Mereka tanpa disuruh pasti akan mencontoh. Jadi mereka akan belajar dari keluarga. Dan sejatinya kita sebagai orang tua adalah suri tauladan yang sesungguhnya mereka sungguh-sungguh akan meniru apa yang akan kita lakukan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, al-umuka madrasatul al-ula. Ibu atau orang tua adalah madrasah yang utama dan pertama untuk anak-anak mereka. Begitulah ibu bapak yang dirahmati Allah, menyayangi anak bukan dengan memberikan gadget yang mahal, fasilitas yang mewah, tapi menyayangi anak adalah dengan memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka. Ada beberapa tips yang mungkin bisa memberikan ketenangan ketika kita mendampingi anak-anak kita bertumbuh kembang, ibu bapak. Yang pertama adalah bila kita teringat anak kita, mungkin ada anak kita yang ada di rantau, anak kita yang tidak bersama kita, ataupun anak kita yang sedang bersama kita tapi saatnya sholat dia tidak terlihat, mungkin kita bisa dengan membacakan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah separuh, sebagiannya adalah kebesaran Allah dan sebagiannya adalah doa. Maka bila kita ingat anak-anak kita, bacakan Al-Fatihah dan doakan mereka. Mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang dibenci Allah dan didekatkan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Fadhkuruli adhkurkum waskuruli wala takfurun. Bila engkau ingat kepadaku, maka aku ingat kepadamu, dan janganlah engkau ingkar, bersyukurlah kepadaku. Kemudian tips yang kedua adalah khairukum man khairi fi ahlihi. Manusia yang terbaik adalah yang terbaik untuk keluarganya. Yang terbaik untuk keluarganya seperti apa Bapak Ibu? Yang terbaik untuk keluarganya adalah yang memberikan akhirat dulu, baru dunia. Jangan terbalik, jangan dunia dulu, baru akhirat. Demikian jamaah online yang berbahagia, selamat mendidik putra-putrinya, semoga menjadi generasi rabani yang soleh dan solehah yang sukses dunia dan akhirat. Apabila kita harus berpisah dengan anak-anak kita karena harus nyantri, harus mondok di sana dan di sini, harus kuliah di sana dan di sini, sesungguhnya itu adalah perpisahan yang sementara. Perpisahan dunia adalah perpisahan yang biasa, karena bila ada perpisahan yang lebih dahsyat, akan lebih mengerikan, yaitu perpisahan di akhirat. Bila ada di antara kita ada di surga, kemudian yang lain ada di neraka atau sebaliknya, sungguh sangat mengerikan. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi agar kita bisa berkumpul bersama, tidak berkurang satupun, utuh keluarga kita ada di jannah Allah yang indah. Sekali lagi, berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat, albiru manittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.